Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang berikutnya, yaitu tentang transformasi. Untuk transformasi nanti ada beberapa bagian, yaitu ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu refleksi atau mencerminkan seperti pada gambar ini. Jadi nanti ada bangunan asli, ada bayangannya. Kemudian yang kedua ada translasi atau menggeser. Ini ada bangunan asli, setelah digeser ini bayangannya. Kemudian yang ketiga ada rotasi atau memutar. Ini ada bangunan asli, kita putar bisa menjadi seperti ini. Nanti ada sudutnya ya, menyesuaikan berapa derajat. Kemudian yang keempat adalah dilatasi, memperbesar atau mengecilkan. Ini ada bangunan asli, ini bayangannya. Ini lebih kecil, berarti ini diperkecil. Nanti bisa diperbesar. Nanti kita akan pelajari di sini dengan berbagai macam bangun ya. Ini hanya contohnya saja. Ya, untuk pertemuan kali ini kita akan pelajari yang pertama dulu. Yang pertama ada refleksi ya. Nanti kita belajar ini dulu. Tujuan pada pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik dapat memahami pengertian dari refleksi atau mencerminkan. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan bayangan suatu bidang atau bangun geometri terhadap suatu garis refleksi. Yang ketiga, peserta didik dapat menentukan titik koordinat dari suatu titik pada bidang koordinat terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, titik asal yaitu 0,0, garis Y sama dengan X, Y sama dengan min X, Y sama dengan H, dan garis X sama dengan H. Kemudian yang keempat, peserta didik diharapkan dapat menentukan bayangan suatu bidang atau bangun geometri pada bidang koordinat terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal O atau 0,0 titiknya ya, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan H, dan garis X sama dengan H. Oke, kita mulai bersama ya. Untuk merefleksi atau mencerminkan, kita lihat di sini ada gambar foto pencerminan bangunan pada air. Ya, ini ada bangunannya, ini adalah bayangannya. Ya, ini secara realnya seperti ini, contoh refleksi atau mencerminkan. Jadi refleksi atau mencerminkan itu adalah jenis transformasi yang memindahkan setiap titik pada suatu bidang. Ini ada bidangnya, ada bangun geometri. Ini bangunan dengan menggunakan sifat benda dan bayangannya pada cermin datar. Nah, secara sederhana seperti ini. Ini kalau kita lagi berkaca ya. Kalau kita maju, bayangannya ikut maju nanti ya. Kalau kita mundur, bayangannya juga ikut mundur. Ya, pada bayangan pada cermin datar. Nah, berikutnya sifat bayangan benda yang dibentuk oleh pencerminan. Yang pertama, bayangan suatu benda yang dicerminkan akan memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi ketika dicerminkan, bentuk dan ukurannya tetap sama. Kemudian, jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda asli ke cermin. Seperti tadi ketika kita bercermin, jaraknya sama ya. Kemudian, bayangan pada cermin saling berhadapan. Kalau kita ngaca, bayangan kita kan nggak memunggungin kita, tapi sama-sama menghadap ya, saling berhadapan. Nah, ini ada contoh jadi nanti untuk pelajaran transformasi silahkan gunakan kertas berpetak ya, buku berpetak ya, untuk memudahkan dalam mengerjakan. Ini gambar di samping merupakan contoh pencerminan atau refleksi ada segi 4, P, Q, R, S. Ini segi 4 ya, 1, 2, 3, 4 sisinya. Terhadap garis alfa, ini adalah garis refleksinya adalah garis alfa, ini sebagai cerminnya. Sehingga menghasilkan bayangan P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Jadi nanti untuk bayangannya biasanya titiknya, kalau titiknya P berarti bayangannya adalah P aksen. Kalau Q bayangannya adalah Q aksen ya. Jadi beri aksen atasnya. Di sini kita lihat nih, memiliki bentuk dan ukuran yang sama, bentuknya sama. Kemudian bayangannya memiliki jarak yang sama. Kita ambil sampel yang paling dekat dengan cermin, ini Q ya. Ini jaraknya sama ya. Kemudian ini R, 3 satuan nih, 3 kotak, 1, 2, 3. Jaraknya sama, ini S juga sama. Jadi untuk menentukan bayangnya nanti ditarik garis yang tegak lurus dengan cermin yang memiliki jarak yang sama dengan cermin. Kemudian bayangannya itu saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Jadi yang ditarik adalah titiknya dulu, baru dihubungkan titiknya. Ya. P ditarik di sini, terbentuk titik P aksen. Q
Q juga sama, Q aksen. Nanti R dapat R aksen, dari S dapat S aksen, baru dihubungkan. Bangunnya sama, bentuknya sama, ukurannya sama, jaraknya dari cermin sama, kemudian saling berhadapan, ya. Oke. Kemudian untuk menggambar bayangan hasil pencerminan. Nah, ini ada contoh segitiga ya. Segitiga siku-siku A, B, C. Ini ada cermin. Cerminnya adalah garis F atau saya beri nama di sini garis DE. Titik C di sini ya, satu kotak besar ya. Ini satu kotak besar C aksen yang paling dekat ya saya ambil. Kemudian A, kotak besarnya 1, 2, 3. 1, 2, 3 A aksen. B-nya 1, 2, 3 kotak besar, 1, 2, 3 kotak besar. Lalu kita hubungkan A aksen, B aksen, dan C aksen. Ini adalah segitiga yang merupakan bayangan dari segitiga ini. Jadi bayangannya itu kita cari titik bayangannya dulu, baru dihubungkan. Ini jaraknya sama, bentuk dan ukurannya sama, saling berhadapan. Ya, anggap saja kita lipat ini. Kalau kita lipat cerminnya sebagai simetri lipatnya, pelajaran SD ya, simetri lipat, pasti akan bertemu nanti antara kiri dan kanan. Ya, ini simetri lipatnya. Jadi pencerminan cerminnya sebagai simetri lipatnya. Nah, kalau nanti cerminnya kita geser nih, agak miring, pasti nanti gambarnya juga menyesuaikan. Nah, akan berubah. Nanti bisa dicoba digambar ya. Nah, ini juga contoh lain. Kalau cerminnya saya rubah di bawah nih, berarti B-nya juga jaraknya ini 1, ini B aksen. Ini C aksen. Kemudian A 3 kotak besar, 1, 2, 3, ini A aksen. Jadi, kalau ini sebagai cermin, ini simetri lipatnya, pasti akan bertemu antara A dengan A aksen, B dengan B aksen, C dengan C aksen. Ya, jaraknya sama, bentuk dan ukurannya sama, saling berhadapan. Jadi nanti bayangannya akan menyesuaikan cerminnya ada di mana. Ya. Selanjutnya, kalau pada bidang koordinat, kita ketemu lagi dengan bidang koordinat ya, dari kelas 8 ya. Yang pertama, refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X. Sumbu X yang mana? Yang mendatar ini, yang horizontal. Yang berdiri ini, yang vertikal adalah sumbu Y. Ini maaf belum saya tuliskan, insya Allah masih ingat ya. Kita punya titik A, koordinatnya 2,3. Ini diingat-ingat lagi, 2 adalah yang di depan adalah X-nya, ini adalah Y-nya. Terhadap sumbu X, berarti nanti kita gunakan sumbu X-nya sebagai cerminnya. 2,3, 1, 2, 3 kotak besar. Berarti ke sini juga 3 kotak besar. Ya, ternyata ketemu titiknya A aksen adalah 2,-3. Perhatikan di sini, ketika kita cerminkan terhadap sumbu X, ada ciri-ciri khusus yang kita dapatkan di sini. X-nya adalah sama, ya. Yang berubah adalah Y-nya. Tadinya 3 menjadi -3. X-nya tetap, Y-nya kita beri negatif. Seandainya kita punya titik di sini nih, -1,2. Berarti kalau kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti yang mana nih? -1,2, 1, 2 ya, 2 kotak besar, berarti 1, 2. Hasilnya adalah -1,-2. X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya. Yang tadinya Y-nya 2 menjadi -2. Gitu ya. Kemudian, kalau kita, yang kedua dulu, kalau refleksi terhadap sumbu Y. Refleksi terhadap sumbu Y, berarti Y-nya sebagai cermin. Titiknya kita pakai sama, 2,3 ya di sini ya. 2,3 terhadap sumbu Y ini jaraknya 2. Nah, ini berapa? Coba koordinatnya aksen. Aksen adalah -2,3. Jadi, yang sama adalah Y-nya, X-nya yang negatifnya. Yang tadinya 2, X-nya menjadi -2. Begitu ya. Jadi, kalau terhadap sumbu Y, Y-nya yang tetap, X-nya yang diberi negatif. Tadinya 2 menjadi -2. Kemudian yang ketiga, refleksi terhadap titik asal atau 0,0. Kalau tadi garisnya sebagai cermin, sekarang titik sebagai cermin. Titik 0,0, titik pusat di sini. Titiknya sama, kita pakai 2,3, kita cerminkan terhadap garis titik ini nih. Bukan garis ya, sekarang titik ya. Ke sini. Berarti kita tarik nanti sama ke sini. Untuk memudahkan nanti bisa ini kita hitung jaraknya adalah 2 ke kiri, ini 1, 2, 3 ke bawah. 2 ke kiri,
3 ke bawah, 1, 2, 3. Oh, ketemu titiknya min 2, min 3. Ada ciri khas di sini bahwa ketika suatu titik dicerminkan terhadap pusat atau 0,0, yang tadinya 2,3 menjadi min 2, min 3. Angkanya masih sama, hanya saja diberi negatif. Negatif dari X-nya sama negatif dari Y-nya. Gitu ya. Nanti kalau kita lipat, anggap saja ini titiknya sebagai simetri lipatnya. Simetri lipatnya berarti 2,3 berubah menjadi bayangannya adalah A aksen sama dengan min 2, min 3. Ya. Kemudian refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Masih ingat pelajaran kelas 8? Y sama dengan X. Berarti garisnya ini nih ya. Kalau X-nya 1, Y-nya juga 1. Namanya juga Y sama dengan X. Kalau X-nya 2, Y-nya 2. Di sini saya ambil titik C, 4,4. Sini garis titik yang mewakili garis Y sama dengan X ada titik P, min 2, min 2. Jadi di garis Y sama dengan X, nilai X sama Y-nya selalu sama. Kelas 8 ya. Kalau kita cerminkan terhadap garis yang miring ini, garis Y sama dengan X, kita ambil titik yang sama, A-nya 2,3. Hasilnya kalau kita cerminkan ke sini, ya terhadap garis ini, hasilnya adalah 3,2. Gitu. Kalau nanti kita punya 1,2, hasilnya pasti 2,1. Kalau di sini kita punya min 1,1, hasilnya nanti pasti 1, min 1. Ada ciri khas bahwa 2,3 bayangannya 3,2. Ciri khasnya adalah X sama Y kita tukar menjadi Y, X. Walaupun pembacaannya ini sama ya, berarti X-nya 3, Y-nya yang 2. Jadi dibalik. Ya, ciri khususnya kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, posisi X dan Y kita tukar. Ya, nantinya yang di sini X-nya tadinya 2, di sini X-nya menjadi 3, yang Y-nya yang 3, di sini Y-nya 2. Jadi tukar ya, tukar posisi. Kemudian untuk garis Y sama dengan min X. Ini garis Y sama dengan min X ya. Kita gambar. Kalau X-nya 1 berarti Y-nya min 1. X-nya 2, Y-nya min 2. X-nya 3, Y-nya min 3. Ini garisnya ya. Ini garis Y sama dengan min X. Kita ambil titik yang sama, A-nya 2,3. Kita cerminkan nih ke sini. Hasilnya adalah min 3, min 2. Gimana mencerminkannya? Ada ciri khusus di sini nih, gimana? Tadi X, Y, kalau kita tercerminkan terhadap ini, hasilnya adalah Y sama X dibalik tetapi dikasih negatif. Negatif 3, negatif 2. Itu kalau Y sama dengan min X ya, dibalik dan diberi negatif. Oke, gitu ya. Kita lanjutkan. Kalau dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H. Ini ada contohnya. Ini Y-nya berapa? 1. Berarti ini adalah garis F, ini adalah garis Y sama dengan 1. Semua titik yang terletak pada garis Y sama dengan 1, nilai Y-nya adalah 1, Y-nya 1. Contoh di sini, ini ada titik 1,1. Di sini ada titik 2,1. Di sini ada titik 3,1. Jadi semua Y-nya nilainya 1 untuk berapapun nilai X. Kita ambil titik yang sama, 2,3, kita cerminkan. Berarti kita lihat aja jarak dari X-nya ke garis nih. 2,3 jarak X-nya berapa? 1, 2. Ini 1, 2 ya. Jadi jaraknya sama. Jadi hasil pencerminannya terhadap garis terhadap garis Y sama dengan 1, hasilnya adalah 2, min 1 ya. Lihat ciri-cirinya. Nilai X-nya sama. Yang berubah adalah nilai Y-nya. Ya, nanti kita di sini ada rumusnya, nanti kita pelajari selanjutnya. Jadi kalau terhadap Y sama dengan H, yang berubah adalah Y-nya, X-nya tetap. Ya. Nah, kebalikan yang nomor 6 tadi, yang nomor 7 terhadap garis X. Garis X yang mana? Yang vertikal, garis malah yang vertikal ya, kebalikannya. Kalau X sama dengan berapa ini? X sama dengan 4. Diberi nama garis X sama dengan 4, semua titik yang ada di sini nilai X-nya 4. 4,0, 4,1, 4,2. Di sini ada 4,3. Diambil contoh titik A 2,3. Jaraknya berapa nih? 2. Berarti ke sini juga 2. Bayangannya adalah 6,3. Kalau terhadap X sama dengan H, X-nya yang tetap. Kalau terhadap X sama dengan H, X-nya yang berubah ya, Y-nya tetap.
ya, gitu ya. Jadi yang tadinya 2 berubah menjadi 6 karena dicerminkan terhadap garis X. X berapa di sini? X 4. Seperti apa rumusnya nanti kita akan pelajari. Nah, ini dia. Tadi kita sudah mencoba pada bidang koordinat dengan menggambar titik dan bayangannya. Secara umum, untuk pencerminan terhadap sumbu X, kalau titiknya adalah X, Y, maka akan menjadi X, min Y. Tadi digambar 2,3, kalau dicerminkan bayangannya adalah 2, min 3. X-nya tetap, Y-nya yang berubah terhadap sumbu X ya. Kemudian terhadap sumbu Y, yang X, Y menjadi min X, Y. Ya, di sini Y-nya tetap, yang berubah X-nya menjadi negatif. Terhadap titik asal, yang tadinya X, Y menjadi min X, min Y. Yang tadinya 2,3, bayangannya adalah min 2, min 3. Terhadap garis Y sama dengan X, dibalik antara Y dan X-nya, pindah posisi 2,3 menjadi 3,2. Yang Y sama dengan min X, pindah posisi dan diberi negatif, min 3, min 2. Kemudian Y sama dengan H. Nah, ini nih tadi yang kita belum pakai rumus ya. Kalau terhadap garis Y, yang kita rubah Y-nya, terhadap garis X, kita rubah X-nya. Ya, ini X-nya tetap 2H min Y, ini 2H min X. Hanya apa? H adalah garisnya. Tadi yang terhadap Y sama dengan 1, berarti 2 kalikan 1 dikurangi 3. Kalau yang terhadap X sama dengan 4, 2 kalikan 4, X-nya berapa awalnya? 2. 2 kalikan 4 dikurangi 2. Ya, 2 kali 4, 8, kurangi 2, 6. Ini tadi Y-nya 1, 2 kalikan H, 2 kali 1, titik awalnya adalah Y-nya 3. 2 kali 1, 2, kurangi 3, min 1. Ini yang tadi gambar sebelumnya ya, 6,3. Ini 2, min 1. Ini tadi min 3,2. Ini tadi nanti silahkan bisa dicatat biar lebih jelasnya ya di buku sendiri ya. Oke, berikutnya contoh. Tentukan hasil pencerminan dari titik P min 3,4 terhadap sumbu X, sumbu Y, titik asal, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis Y sama dengan 3, dan garis X sama dengan min 1. Oke, jika tidak diminta untuk menggambar, silahkan gunakan rumus yang sudah ada tadi. Ya, terhadap sumbu X, ini dia, kita gunakan ya, masing-masing ada 7 ya. Terhadap sumbu X dulu, X, Y menjadi X, min Y. X-nya tetap min 3, Y-nya menjadi min, dari min 4. Ini bayangannya terhadap sumbu X. Terhadap sumbu Y, yang berubah X-nya negatif X. Karena X-nya negatif, berarti negatif dari negatif 3 menjadi 3. Jadi bayangannya adalah 3,4, Y-nya tetap. Kemudian terhadap titik asal, min X, min Y. Berarti min dari min 3 adalah 3, min dari Y-nya min dari 4, min 4. Begitu ya. Terhadap garis Y sama dengan X dibalik menjadi 4, min 3 posisinya ya. Kalau yang ini dibalik dan diberi negatif menjadi min 4,3. Kemudian yang Y sama dengan H, karena di sini adalah 3 ya, yang berubah Y-nya, X-nya tetap min 3. 2 kalikan H, 2 kalikan 3, 6, dikurangi Y-nya 4. 6 kurangi 4, 2. Ini bayangannya. Kemudian X sama dengan H, di sini X sama dengan min 1. 2 kalikan min 1, min 2, dikurangi min 3, karena min sama min menjadi plus ya. Berarti min 2 tambah 3, hasilnya 1, 1,4. Nanti sambil dipelajari lagi ya. Kalau tidak perlu menggambar, gunakan ini saja. Nanti dihafalkan ini ya. Contoh yang kedua, diberikan bangun trapesium dengan titik sudutnya A, B, C, D sudah ada. Gambarkan bangun trapesium tersebut dan bayangannya terhadap Y sama dengan X. Berarti ini diminta menggambar. Ini adalah gambar aslinya, bangunan asli, ini bayangannya. Ketika kalian bingung untuk menggambarkan, karena ini miring ya garisnya Y sama dengan X ini ya, diwakili oleh 7,7 sama 0,0. Boleh pakai sifat yang tadi, rumus yang tadi. Kalau terhadap Y sama dengan X, Y dan X posisinya ditukar. Lihat di sini. Titik A 5,3. Bayangannya
3,5 aksen. B 4,1 bayangannya 1,4. C 8,1 bayangannya 1,8. D 7,3 bayangannya 3,7. Tinggal dihubungkan. Ini adalah bayangan terhadap cermin ini. Ini jaraknya sama, sini ke sini A. Kemudian ini B, tegak lurus ya, terhadap cermin ya. Ini B, ini C, ini D sama D ya. Jadi sudah memenuhi ya. Ini jaraknya sama, saling berhadapan. Bentuk dan ukurannya juga sama. Jadi silahkan gunakan kertas berpetak. Yaitu tadi materi tentang refleksi atau mencerminkan. Tadi sudah belajar tentang pencerminan titik terhadap, saya review sedikit ya. Ada pencerminan titik terhadap garis refleksi ya. Ini hasil pencerminannya menyesuaikan dengan cerminnya, posisinya di mana. Kemudian bidang koordinat, titik terhadap bidang koordinat. Silahkan nanti dihafalkan untuk yang rumus ini. Kemudian untuk pencerminan dari bangun, yang dicerminkan adalah titik-titiknya. Ini pencerminan dari bangun, dicerminkan titik-titiknya baru dihubungkan. Kalau diminta gambar, silahkan digambar dulu. Kalau tidak, berarti nanti langsung gunakan yang ini saja. Dan jika mengalami kendala atau kesulitan pada bangun, ketika mencerminkan titiknya, karena ini posisi dari garis refleksi atau cerminnya ini miring, bisa gunakan rumus yang tadi ya untuk menggambarnya. Nanti bisa digambar dengan mudah ya, baru dihubungkan titik-titiknya, begitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.